Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Ketemu lagi kita di Retail Zoom untuk kesempatan hari ini di hari Selasa seperti biasa, jam 10 sampai jam setengah 12 siang. Pastinya Bapak dan Ibu yang sudah berkali-kali ikut ya dalam kebersamaan ini dengan beragam topik, mempunyai hal-hal menarik juga untuk di-sharing. Dan mungkin juga ada hal yang perlu didiskusikan, plus bisa bertanya langsung dengan mentor kita, dengan konsultan bisnis Bapak Christian F. Kuswai. Nama aku ganti ke tidak? Ya, kita mute dulu sementara ya. Oke. Iya, agar bisa lebih jelas kita nih. Oke Pak Kris, tema kali ini yang bikin siapa? Dari polling juga sebelumnya kah? Terkait dengan usai musim ramai ya, usai musim panen, peak season, kita mau ngapain atau seperti apa langkah lanjutannya. Nah, terkait dengan musim panen, tadi saya lihat di chat kita ada yang bilang ini udah penghabisan katanya. Udah penghabisan karena stok barang juga sudah menipis alias sudah hampir habis. Lebarannya udah di depan mata. Langsung aja Pak Kris. Tapi sebelumnya saya ingetin dulu ya isi polling untuk teman-teman yang baru join. Isi pollingnya. Oke, monggo Pak Kris. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Di tengah kesibukan Bapak Ibu, saya yakin beberapa dari Bapak Ibu sedang ramai-ramainya ya, ditinggal H-2 ya, H-2 dari puncak season kita akan menuju ke Idul Fitri dan beberapa dari kita sedang menikmati masa ramai ya, masa yang sangat menentukan di antara 1 tahun ini di beberapa tempat, khususnya kita di Indonesia, masa ini adalah masa yang menentukan ya. Karena itu di poll tadi saya mengajukan pertanyaan. Sebenarnya peran dari peak season Idul Fitri ini bagi bisnis Bapak Ibu sebesar apa season ini? Maknanya sebesar apa sih? Apakah dia memegang mulai dari 10% dari omset saya setahun? Kalau 10% ya kecil sekali ya, berarti tidak terlalu dominan. Kalau dia 20%, nah lumayan ya, lumayan besar. Kalau dalam 1 tahun 20% di season ini, di periode ini. Kemudian ada juga yang menjawab di atas 30%, kemudian lebih tinggi lagi ada yang bahkan 40% dan ada 5% dari yang sudah memberikan pendapat mengatakan bahwa peran peak season ini 50% dari total penjualan dia setahun. Berarti besar sekali ya, berarti sebenarnya itu menjadi berita baik dan sekaligus merupakan ancaman ya kalau season ini kita begitu dominan, begitu besar. Ya, berarti kalau kita gagal di periode ini, maka sekian persen lah taruhannya ya. Makanya penting bagi Bapak Ibu mengetahui peak season ini itu perannya berapa persen dari bisnis saya setahun. Kenapa? Kalau dia terlalu besar, selain berita bagus, sekaligus akan menjadi ancaman ya. Kalau kita gagal di satu titik ini, di periode ini, maka dampaknya luar biasa bagi bisnis kita. Jadi ini sebenarnya buat baik untuk kita ketahui ya. Kalau kita perhatikan dominasinya 50% itu 50% dari yang memberikan jawaban antara 20% sampai 30% ya. Jadi lumayan loh itu jumlah yang lumayan besar kalau antara 20 sampai 30%. Karena 50% dari peserta mengatakan antara 20 sampai 30% pengaruh peak season. Kemudian, apa masalah yang paling dikhawatirkan setelah
musim ramai selesai, setelah peak season itu musim ramai, apa yang kita khawatirkan? 26% mengatakan sales anjlok, dan 7% mengatakan overstock, kelebihan barang. Saya memiliki kelebihan barang, dan 50% gabungan dari keduanya. 50% menjawab kombinasi dari keduanya. Salesnya anjlok, overstock, ya. Baik, berisik sekali ya, Mbak Riri. Ini sudah. Bisa sudah di mute. Kalau bolak-balik begitu di ini aja, dikunci. Mute all dan itu uncheck, ceknya dihilangin, jadi mereka tidak bisa menyalakan dulu sampai waktu kita tanya jawab. Oke. Baik, di layar saya sudah ada whiteboard ya. Ada whiteboard untuk menyampaikan, kalau kita perhatikan, akan ada dua masalah utama pasca peak season, ya. Oke, setelah kita peak season, saya juga terkena ini tadi ya, terkena mute sama Mbak. sorry. Usai peak season ya, pasca peak season, ada dua masalah. Sales kita turun mendadak. Sebenarnya nanti kita bahas saja sales. Kemudian, kita punya masalah berikutnya, ke stok ya. Ada dua kemungkinan kan, kalau stok itu selalu kita understock, minus, atau overstock. Stok itu cuma ada dua kemungkinan, di bawah atau over. Kalau penjualan pasca peak season, katanya sales kita anjlok ya. Yang lagi dengerin seminar. Nah, Bapak Ibu, ya, itu siapa sih kebal ngebel? Bapak Ibu biasakan untuk mic-nya di mute aja ya. Bapak Ibu tidak perlu menyalakan mic untuk bisa dengar. Ada tuh yang bolak-balik nyalain, gitu ya. Yeah. Baik, sudah. Ini yang namanya Munawir Usman. Sudah. Suara. Dari ini belum tahu caranya yang nge-mute semuanya ya. Ada sih mute all, nanti ke mute juga Pak Krisnya nih. Nggak apa-apa, mute all. Nah itu uncheck-nya belum di ini. Jadi allow partisipannya dihilangin. Jadi Oke. Udah, saya sudah set itu yang mereka bisa menyalakan sendiri di stop dulu sehingga ini. Tapi mungkin ada yang jago banget bisa melepaskan diri. Begini Bapak Ibu, kalau dikatakan pasca peak season sales kita jatuh terhadap apa ya? Kalau dia turun versus peak season, ya tentu tidak fair untuk bilang, oh omset saya jatuh. Sesuai apa? Balik-balik. Sales itu sesuai apa? Saya sering banget ini dari pertemuan kita pertama. Sales itu harus mengacu ke business plan. Ya, 2021 yang sudah disusun. Ya, kenapa? Karena sales itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ini sudah kita putuskan di dalam bisnis plan kita. Salah satunya adalah sales. Sales kita itu sudah diputuskan. Kalau Januari omset kita akan di sini, Februari di sini, Maret di sini, April di sini, Mei di sini, Juni di sini, Juli di sini, Agustus di sini, September, Oktober, November, Desember. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bingung dengan tabel yang saya bikin ini ya, dengan grafik yang saya bikin. Ini saya ingin membangun kesadaran bahwa kita dalam berbisnis itu bukan sekedar omset saya naik, omset saya turun.
Bukan. Bisnis kita harusnya direncanakan. Makanya ada namanya business plan. Rencana bisnis 2021. Jadi kalau dibilang sales saya anjlok selama sesuai dengan rencana saya, ini nanti bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Masih tinggi atau sudah sedikit turun dan akan turun lagi di bulan berikutnya, di Juni, akan turun lagi. Di bulan Juni akan turun lagi. Apakah kita bilang bisnis kita anjlok? Kalau sesuai rencana, tidak anjlok. Memang saya rencanakan, sudah saya putuskan. Setelah musim ramai, pasti omset saya akan tidak setinggi ketika lagi persiapan dan puncak. Ya, memang. Karena apa? Karena sudah kita ketahui. Bertahun-tahun kita akan menghadapi hal yang sama. Ya, kan bukan pertama kali kita menghadapi peak season. Nah, maka muncullah satu, kita akan membentuk yang namanya historical data. Ya, kita akan membentuk data. Data apa? Data tahun 2021 ketika sedang peak season. Ini mahal sekali, Bapak Ibu. Ya, apa yang harus kita lakukan usai musim ramai? Mengumpulkan data. Kenapa? Mumpung masih segar dalam ingatan kita, ya. Barang-barang yang ketika peak season itu barang apa yang sukses? Barang apa? Berapa banyak? Berapa banyak kita bisa jual? Sekarang kan kita akan tahu understock atau overstock. Kalau kita understock, kita tahu, oh saya salah perhitungan sehingga saya kehabisan barang pada saat peak season. Gitu ya. Barang apa yang laku? Saya tak menjadi tahu barang-barang seperti ini yang laku, merek ini yang laku, ukuran ini yang laku. Ya. Banyak sekali yang bisa kita ketahui akibat data yang terbentuk. Historical data itu data dari yang sudah terjadi. Makanya dia disebut historical, ya. Sudah terjadi. Dan sebenarnya kita juga punya versi 2020, 2019, 2018. Masalahnya, berapa banyak dari kita yang bermain dengan data? Ya, mumpung masih ingat Bapak Ibu, sebentar lagi, 2 hari lagi kita puncak, habis itu menarik data, historical data. Barang apa yang laku? Kuantitinya. Kalau overstock di mana? Berarti saya tahu bahwa saya salah order, saya kebanyakan, makanya kita menjadi overstock. Ya, tadi kan masalah kita 2. Kalau kita tidak under, oh Pak, saya kekurangan barang. Berarti Bapak Ibu under. Atau wah, saya over, Pak. Saya punya persediaan barang berlebih-lebih. Berarti over. Jadi pasca Lebaran, pasca peak season, yang paling penting adalah menarik data, ya, membentuk historical data tahun 2021. Untuk apa? Digunakan untuk masa depan. Sehingga kita siap menghadapi 2022. Ya. Lantas, berapa persen? Nah, tadi kan berapa persen peran peak season terhadap 1 tahun? Itu nanti berguna di mana? Bergunanya pada saat menyusun business plan. Dari mana saya tahu ini? 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 Historical. Sudah terjadi. Sehingga saya tahu polanya. Perhatikan ya. Lebaran tuh geser. Maju. Di tahun 2030,
Jangan kaget, kita akan menghadapi Lebaran 2 kali setahun. 2030 menurut perhitungan Lebaran bisa 2 kali, Mbak Riri. Iya. Di awal Januari dan Desember ya. Yes, ya. Artinya apa? Ini pentingnya bermain data sehingga kita tahu persis bisnis plan kita ketika kita susun sudah kita rencanakan. Jadi Bapak Ibu yang memiliki bisnis plan tidak akan kaget bahwa usai peak season, usai bulan Mei, omset kita akan turun. Tidak kaget. Mengapa? Sudah direncanakan. Itu hebatnya orang yang merencanakan. Ya, kalau kita sekedar bilang, ya omset saya jatuh Pak, jauh daripada ini. Itu kan statement yang tidak ada gunanya menurut saya. Gunanya apa coba? Selain cuma menambah parah semangat saja ya. Tapi coba kalau saya katakan, saya tanya, bulan Juni gimana? Sesuai rencana. Sesuai rencana, meskipun itu tidak setinggi bulan Mei, tidak setinggi April, sesuai rencana memang rencananya setelah peak season pasti omset kita akan tidak sebagus sesuai rencana. Apakah dia perlu kecewa? Tidak. Karena dia tahu persis bahwa ini sudah direncanakan. Ya. Begitulah seharusnya bisnis dikelola, ya, bukan kagetan ya. Baik, yang pertama historical data untuk menyiapkan masa depan, untuk menyiapkan periode season berikutnya. Sekarang, nomor 2. Yang tadi, pertanyaan nomor 2 ya, apa sih masalah kita setelah peak season? Selain penjualan kita memang akan tidak sebagus peak season, masalah berikutnya adalah kalau understock, ya sudah lewat. Lost sales ya, kalau kita salah memprediksi quantity, barang apa yang harus dibeli, kuantitinya berapa banyak, terus kapan barang itu harus mendarat supaya saya tidak lost sales. Data-data ini yang kita butuhkan. Contoh ya, beberapa bisnis itu sudah H-60, sudah penjualan sudah naik. Berarti barang sudah harus hadir, barang-barang peak season sudah harus masuk di H-60. Ada yang baru bergerak di H-30, persis di awal bulan puasa. Ada yang baru puncaknya itu H-2 minggu menjelang hari H. Beragam. Lain daerah, lain kelakuannya. Beda-beda. Ya, dari pengalaman saya berinteraksi dengan banyak peritel, saya jadi tahu ternyata beda retail, beda puncak ramainya. Keramaiannya kapan? Puncaknya kapan? Kapan dia harus mendatangkan barang? Nah, hal-hal inilah yang kita harus siapkan. Ya, barang apa, jumlahnya berapa, kapan barang itu harus sudah siap di tempat saya. Karena tentu saja dua masalah ini sama-sama berat ya. Understock, Anda langsung lost sales. Overstock, uang mati. Bayangkan sekarang Bapak Ibu yang overstock. Sudah kebayang ya, mau bayar supplier tidak bisa, uangnya masih berupa barang. Belum jadi uang kembali, uang mati. Ya, mau under, mau over, dua-duanya bermasalah. Kalau Anda under, Anda sudah kehilangan sales. Masa sudah berlalu. Overstock, masalah masih terjadi karena belum selesai. Nah, ini yang kita mau bicarakan. Ya. Masalah kedua, kita akan punya overstock. Ya. Overstock. Overstock artinya kita kelebihan persediaan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Belajar dari kejadian ini. Pertama, kalau waktu kita bicara tentang availability, ini sudah pernah muncul ya, beberapa peserta sempat menanyakan, kalau saya overstock justru di saat peak season saya overstock. Maka itu
kita lakukan apa? Saran saya proaktif. Proaktif itu apa? Sebelum terjadi ya, bukannya setelah terjadi. Kalau setelah terjadi itu kita disebut reaktif. Reaktif. Jangan reaktif. Utamakan proaktif. Proaktif itu sebelum kejadian. Ya, jadi waktu pada saat Anda membeli barang, Anda sudah bicara kemungkinan tentang barang ini sisa, tentang barang ini kalau sampai barang ini sisa, apa yang harus dilakukan. Ya, sudah ada pembicaraan di awal, sehingga itu menambah keyakinan kita untuk apa? Membeli. Ya, sebelum membeli sudah ada kesepakatan sebelum kejadian. Apa dealnya? Kesepakatannya apa? Baru kita membeli. Supaya apa? Ini kita menyiapkan, kalau orang bilang ada rencana plan A, ada plan B. Ya. Kalau laku, nggak masalah. Kalau tidak laku, bagaimana? Ya, sudah dibicarakan dari awal. Apakah semua supplier mau? Tidak semua mau. Itulah yang menentukan berapa banyak Anda akan menumpuk stok. Umpama nih, tidak ada resiko. Ya, saya pernah deal dengan sebuah produsen biskuit yang sangat terkenal. Waktu itu H-90, 3 bulan menjelang hari H, saya sudah deal. Terus saya bilang, kita deal sangat awal ya, sangat di muka. Masih jauh dari kejadian. Kita juga tidak tahu apakah musim ini akan sukses sekali atau sebaliknya. Saya tanya, bagaimana seandainya dari barang-barang yang saya komit beli ini, ternyata kita bermasalah, kita overstock. Di luar dugaan saya, pertanyaan sederhana itu direspon dengan sangat baik. Mereka bilang, Pak, begini aja, dia bilang. Bapak putuskan mau ambil berapa, dan kalaupun itu nanti ternyata tidak diserap oleh pasar, jangan khawatir, kami tarik kembali. Ya, jadi kita harus mau bertanya ya. Bagian dari negosiasi itu sebenarnya asking kan, probing kan, Ya. Selidiki. Belum tentu tidak boleh. Kita ini kadang-kadang suka mengambil kesimpulan sendiri. Lebih baik kita tanya, ya, kita tanyakan di awal. Kalau masalahnya dia bilang returnable, seandainya dia bilang, oh ini Bapak nggak usah khawatir, returnable, maka kuantitinya saya akan berani, saya akan banyakin. Win-win. Saya ambil banyak dengan kemungkinan terjual lebih banyak. Kalau saya takut-takut, kalau kehabisan, lost sales. Langsung lost sales. Jadi win-win. Situasinya win-win. Jadi jangan berpikir, oh mau enak sendiri aja. Belum tentu. Mereka juga daripada numpuk di gudang dia, lebih baik numpuk di toko. Iya. Benar ya, Mbak Riri ya? Logis ya? Iya. Logis. Pertama, kita harus, ini saya kasih nomor ya, 21 proaktif. 22, segera ya, kita harus gesit ya. Kalau zaman sekarang ini disebut agile. Kita harus gesit. Kita ini ya kebanyakan, ini Mbak Rini, ini pengalaman pribadi dan dari mendengar rekan-rekan retail ya. Sudah jelas musim udah lewat nih, Mbak Riri. Musim udah lewat. Sebenarnya ada beberapa itu sudah returnable statusnya. Tapi alih-alih dia retur, dia tahan-tahan, Mbak Riri. Iya. Tahan-tahan. Dia bilang barangkali nanti dulu dah, minggu depan aja, 2 minggu lagi, barangkali masih ada nih ceperan-ceperan dari sisa angpau, sisa apa gitu ya. Ada yang berpikir begitu loh Mbak Riri. Oh ya. Jadi dia tidak kunjung meretur. Hanya gara-gara barangkali. Yang lebih parah lagi, setelah itu sibuk oleh aktivitas lain, kelupaan Mbak Riri. Nggak jadi retur.
Singkat cerita, 3 bulan, 4 bulan kemudian barang itu ditemukan dalam keadaan 2 minggu lagi expired, 1 bulan lagi expired. Masih bisa dijual? Masih bisa diretor? Nggak bisa. Supplier bilang, gila apa? Waktu itu sudah ada perjanjian returnable, kamu nggak mau retor, sekarang tinggal 1 bulan lagi baru mau retor. Coba bayangin Mbak Riri, kalau minuman soda baru mau diretor 1 bulan lagi expired, itu sudah air manis aja tinggal ya. Iya betul. Nggak ada busa-busa. Nggak ada busa-busa, nggak ada bubble lagi. Berapa banyak dari kita melakukan itu? Jadi geset ya, geset. Kalau memang ada perjanjian returnable, selesai retor, itu akan menyelamatkan bisnis Anda. Ya, geset, jangan tunggu-tunggu. Oke, yang ketiga, 2.3. Overstock ini, kalau food, ancamannya apa? Expired. Ya, bukan food saja. Food, beverage akan expired. Kalau fashion, apa ancaman fashion, Mbak Riri? Out of date. Out of date. Kuno ya. Nggak relevan ya. Ketinggalan, jadul. Jadi barang kita itu mau apapun, akhirnya akan menghadapi ini. Kecuali ya kita jual barang basic. Yang akan selamat itu basic. Basic itu apa? Katakan basic itu mau sampai kapanpun bentuknya seperti itu, Mbak Riri. Contohnya perabot masak, ya kuali gitu ya. Baskom ya, kemarin kelebihan gorengan, terus toples gitu. Nah, hati-hati, toples ada yang fashion ya. Toples ada yang fashion ya. Kita nyiapin toples nih, kan orang mau lebaran untuk naruh kue, penganan kecil-kecil snack. Betul, itu juga kalau yang klasik, basic bisa disimpan, tahun depan muncul lagi. Tapi ingat, kita akan pegang barang 1 tahun ya, bukan sebuah berita yang menggembirakan ya. Bayangkan kalau persediaan kita over, kita akan pegang barang 1 tahun. Berarti uang mati ya. Syukur-syukur keuangan kita bagus sehingga kita nggak ada masalah pegang uang mati segitu banyak. Karena kalau kita bilang nggak apa-apa Pak, tahun depan dijual masih boleh. Betul, tetapi pikirkan cash flow ya. Whatever. Yang poin yang saya ingin sampaikan, kalau food bisa expired, fashion bisa out of date, maka Anda harus cari solusi. Solusinya adalah cairkan. Bagaimana mencairkan? Sudah kita sering bahas ya. Cairkan dengan cara apa? Markdown. Atau terpaksa kita diskon. Pilihan di tangan Bapak Ibu. Saya mau pegang sampai tahun depan dengan resiko out of date, sudah kuno, sudah tidak relevan, sudah tidak bagus, sudah jadul, atau kita segera cairkan supaya menjadi uang kembali, supaya kita bisa belikan barang-barang yang produktif. Ya, jadi ini sebagai pancingan kita, Mbak Riri, sebelum kita buka tanya jawab ya. Barangkali ada ide-ide dari Bapak Ibu yang lain, atau ada masalah-masalah yang membuat kita harus memikirkan cara yang lebih baik. Atau silakan kalau ada ide yang lebih bagus di luar dari pengalaman ya. Pengalaman ya. Karena ada yang bilang tidak ada masalah, Mbak Riri. Ada yang mengatakan saya tidak punya masalah, ada 9%. Berarti kan sangat piawai dalam mengatur ketersediaan barang di peak season. Silakan, kita boleh buka dengan diskusi, tanya jawab. Baik, boleh raise hand atau boleh di chat juga ya. Silakan Bapak Ibu, open mic, pengalaman-pengalamannya ditunggu ya. Ini pengusaha-pengusaha yang sedang menikmati peak season ya, Pak Kris. Di samping pusing kalau ada yang mudik karyawannya ya. Iya. Iya. Setelah kita hari ini menyusut dari biasanya di angka 70-an, hari ini tinggal 43 ya.
Iya. Silakan Bapak Ibu fixation-nya. Ini kayaknya sirup masih terus sirup susu. Sirup masih banyak nih. Bikin apa tuh hampers ya. Itu juga sekarang musimnya begitu. Oke. Di peak season ini kalau kita lihat dari harga ya Pak Kris katakanlah, ada yang bilang mumpung lah setahun sekali kita naikin aja gitu. Tapi ada juga yang justru diskon besar-besaran. Ada nggak sih sebetulnya bisa kita pilih mana yang harus naik, mana yang harus kita diskon gitu untuk daya tarik selanjutnya? Betul. Jadi kalau kita lihat di saat ini kan sepertinya ekstrim Mbak Riri ya. Di satu sisi kita melihat orang jor-joran memberikan diskon, benar nggak ya? Di sisi lain kita bilang ini bukannya saat yang baik untuk mendapatkan margin ya pada saat peak season. Jadi ada dua pendekatan. Apakah kita akan jor-joran berikan diskon? Nah, ini orang-orang yang mengejar Mbak Riri adalah saya mengejar volume. Kalau volume saya tinggi, margin saya turun sedikit pun, tetapi hasil akhirnya margin saya tetap lebih besar daripada kalau saya hanya mengandalkan margin. Gitu. Saya ambil contoh. Kalau kita bisa jual barang 100 pieces, Mbak Riri, dengan 1 pieces dengan harga jual 2.000. Lalu margin saya 20%. Iya. Berarti saya akan jualan 200.000, margin kita 20%, berapa Mbak Riri? 40 ya? 20.000. 20%? 40.000. Margin ya? 40.000. Tapi ketika kita diskon, ini normal nih Mbak Riri. Normal. Ini kalau kita pakai promo, sorry, bukan di sini. Di bawahnya saya bikin yang promo. Saya bisa jual, ini promo, saya bedain warnanya. 200, saya turunin harganya. Jadi berapa nih, Mbak Riri? 360 ya? Iya. Tapi margin saya turun. Margin saya hanya katakan saya diskon 5%, jadi 15%. Nah, berapa tuh Mbak Riri? 15% dari 360. Berapa ya? Sekitar 360. Diambil 15%. Berarti kita dapat 54.000. Nah, gitu maksudnya Mbak Riri. Kalau saya diskon, saya tawarin harga khusus, yang saya kejar itu sebenarnya ini, Mbak Riri. Volume. Tapi marginnya turun kan? Nggak apa-apa. Yang penting nanti hasil akhirnya. Iya. Sementara kalau kita bertahan dengan margin normal, volumenya tidak akan naik. Ya. Kemudian sebenarnya absolut total akhirnya, margin kita akhir-akhirnya kalah banyak kok dibanding kalau kita promo. Jadi tujuannya apa dulu dari dia? Ada yang bilang nggak apa-apa, saya nggak perlu kejar volume, yang penting saya kejar margin. Ya sudah, situasi ini yang akan Anda hadapi. Yang rajin promo itu akan menikmati 54.000 keuntungan, sementara Anda tidak mau, ya Anda dapatnya cuma 40.000. Tapi ingat, kalau kita sedang berada di sebuah daerah yang kompetisinya tinggi, jangan-jangan kita tidak bisa jual 100, Mbak Riri. Iya. Nah, yang bilang nggak apa-apa, aku cuman nyantai-nyantai aja nih. Orang yang bilang saya kejar margin. Kata dia kejar margin, tapi ternyata dia nggak bisa jual 100, Mbak Riri. Akibat kompetisi dia turun jadi 50. Dia tetap mau jual 2.000. Dia nggak mau, biarin aja orang mau jual 1.800, aku tetap mau jual 2.000 karena aku kejar margin. Dia dapat berapa Mbak Riri? 100. Margin dia berapa? 20. Dapat berapa dia?
Ini loh yang membedakan. Nah, silakan pilih ya. Silakan pilih Bapak Ibu, inilah dunia kita. Dunia kita. Ini dunia kita. Kalau Anda berada di daerah yang kompetisinya rendah, silahkan nikmati margin. Ya, omset Anda tetap quantity Anda tetap 100, Anda dapat 40. Gitu ya. Tetapi kalau di lingkungan Anda kompetisinya ketat, mereka pasti jor-joran. Ya, di beberapa klien saya sudah saya tunjukin. Ini loh yang dilakukan oleh pemain nasional. Begitu buka pintu Mbak Riri, di hadapan saya, semua barang season semuanya lagi di diskon. Mengapa dia lakukan itu? Karena dia kejar volume. Dia bukan kejar margin semata. Melalui volume yang meningkat, maka pada akhirnya dia akan dapat margin yang lebih baik. Sementara kalau kita tidak mau, kita diam-diam saja, margin kita bisa turun. Mengapa? Karena pelanggan kita berpindah ke yang memberikan diskon. Betul. Ini gambaran ini sangat jelas ya, Mbak Didi, cukup jelas ya. Iya. Ini pilihan di tangan kita. Tidak mau diskon-diskonan karena saya mau menikmati margin, mumpung lagi rame. Iya, kalau kompetitor kita diam saja. Kalau kompetitor kita yang melakukan dan dia yang menarik volume, meskipun margin dia turun 5%, tetap hasil akhirnya dia lebih tinggi. Begitu. Iya. Oke. Silakan Bapak Ibu yang mau join ya. Raise hand atau ada pengalaman juga bagaimana trik-triknya ini. Karena kompetisi ya, ibaratnya dengan toko-toko sebelah begitu, dengan usaha-usaha retail sejenis. Ini saat yang bagus untuk mempromosikan toko kita begitu ya Pak Kris? Di segala sebenarnya di setiap saat kita memang harus mempromosikan ke toko kita, tidak menunggu peak season, cuma memang gayanya beda-beda. Pada saat peak season, pada saat normal, tentu gaya kita berbeda. Itu yang disebut strategi dan taktik, Mbak Riri. Tadi yang Mbak Riri tanya itu kan masalah strategi dan taktik. Apakah saya menikmati margin di saat ini, atau saya justru menjadikan season sebagai saatnya untuk menaikkan volume sehingga ujung-ujungnya margin saya lebih baik daripada kalau saya diam saja. Gitu ya. Jadi itu adalah bagian dari strategi dan taktik ya. Pertanyaan Mbak Riri tadi itu mengarah ke situ. Itu sebenarnya pertanyaan tentang strategi dan taktik peak season. Ya. Tapi ini udah lewat ya sebenarnya, kan kita lagi bicara paskanya. Apa mau diskon-diskonan juga? Oh, tadi ada 3 kan? Ada 3 langkah ya? 3 langkah. Ada 3 pilihan Mbak Riri. Apakah dia siap ketika sebelum terjadi sudah ada perjanjian dengan pemasok, maka tidak ada masalah ya. Kita bisa lakukan returnable. Kedua, jika Anda punya perjanjian returnable, maka Anda harus gesit ya, harus agile, harus segera lakukan. Karena banyak dari pengalaman saya, mereka tunggu dan akhirnya mereka menikmati barang expired berpalet-palet. Berikutnya, ancaman nyata adalah apapun yang Anda pegang, ada kemungkinan dia menjadi obsolete. Obsolete itu sudah tidak relevan lagi, expired, out of date, kuno dan sebagainya. Jika sampai langkah ketiga, Anda tidak punya backup perjanjian dengan supplier, tidak bisa retur, maka langkah ketiga adalah Anda harus siap-siap kehilangan margin ya. Itu juga bisa gara-gara itu tadi Mbak Riri, karena mau margin gede, maka dia kehilangan pelanggan. Bukan kehilangan pelanggan, dia malah kehilangan omset sekaligus margin. Kan barang tidak terjual, nggak ada sales, sekaligus tidak ada margin. Kita ada sales,
bisa dapat margin meskipun tipis, tapi kehilangan sales otomatis kehilangan margin. Silakan. Ya, baik. Pak Adi Manggala, diskon ini pilihan ya Pak, di toko fashion saya ada satu supplier aja. Saat momen hari raya tidak mau ikut program diskon. Menurut dia ini kesempatan baik untuk memperoleh tidak menjual brand tersebut. Oke Pak Adi, kalau dia tidak terjual yang menanggung siapa? Yang menanggung dia atau kita? Kalau yang menanggung kita, apa urusannya? Iya. Ya, kita yang menanggung. Kecuali barang konsinyasi. Kalau barang konsinyasi silahkanlah. Bukan resiko kita Mbak Riri kalau barang konsinyasi. Tanya dulu Pak Adi ya. Pak Adi ini kan di Dep Store Mbak Riri. Mbak Riri tahu kan ada barang konsinyasi, ada barang beli putus. Nah kalau Pak Adi ini adalah barang beli putus, terus suppliernya tidak mau mensupport program diskon, itu kalau sisa overstock siapa yang tanggung? Ya. Silakan Pak Adi putuskan sendiri ya. Ya. Tapi ini udah berlangsung kali ya. Oh, dia bilang ini informasi tambahan Mbak Riri itu. Pertimbangannya toko lain tidak menjual. Iya. Toko lain tidak menjual brand tersebut, tetapi ada brand-brand lain yang harganya menjadi lebih worth it. Menjadi lebih worth it, lebih cocok gitu ya. Sama-sama mau beli celana jeans yang ini oke, branded. Itu juga branded, cuman beda brand. Masalahnya yang ini harganya 300.000, yang itu tinggal 220. Iya. Nah, iya. Ya. Betul. Kira-kira begitu, Pak Adi. Silakan, Mbak Riri. Oke, banyak pertanyaan chat kita ya. Katanya nih sebetulnya rata-rata di Jawa sekarang udah santai tokonya, barang udah penghabisan. Tapi kalau di Jakarta masih masih crowded. Masih crowded, bahkan sampai malam takbiran itu biasanya ya. Tapi kalau malam takbiran biasanya tuh kesempatannya para kaki lima sih Pak Kris. Baik. Itu yang ramai. Ini menegaskan ini Pak Jaki ini. Pak Jaki? Ya, ini Pak Jaki, Muhammad Al-Amin ini Pak Jaki. Oh. Pak Jaki ini menegaskan bahwa tiap daerah punya ciri khas masing-masing ya. Ada daerah yang sekarang sudah sepi karena ini sudah orang-orang sudah selesai belanjanya. Tapi ada yang baru mulai ya. Jakarta lagi rame-ramenya sekarang ya. Contohnya kota-kota besar lain saya kurang paham. Bapak Ibu lah yang paling tahu di daerah masing-masing ya. Kalau yang saya tahu di daerah justru last minute. Sekarang ini nih lagi heboh ya, ngabisin itu kan. Silahkan, tinggal sharing aja. Ini kenapa nih? Kayaknya mereka nyambi-nyambi nih Mbak Riri. Mereka sebenarnya lagi di toko, sibuk. mungkin lagi ngasir, mungkin lagi sibuk banget sehingga sebenarnya mereka ini kelihatannya aja hadir. Sebenarnya mereka nggak ada di sini. Nggak hadir. Oke. Ya barangkali ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang clear, kita kan bisa tutup lebih cepat ya nggak Pak? Pulang cepat kita. Pulang cepat ya. Ini kayak sekolah yang gurunya nggak masuk gitu. Pulang cepat. Oke lah. Fleksibel banget ya kalau kita cadangkan 1 jam, kalau nggak dipakai ya kita akhiri 1 jam ya. Oh, ini Pak Hendra bilang hadir Pak nggak bisa di unmute. Oh harus kita yang unmute kali ya. Pak Hendra mau diskusi langsung ya Pak Hendra ya. Oke. Nah ini silakan. Sekarang settingnya sudah dirubah. Bapak Ibu yang mau open mic silahkan. Sudah saya settingnya udah dirubah lagi. Ini Pak Kuswo. Siang Pak. Selamat siang Pak Jaki. Jadi kalau beberapa relasi saya itu hari ini sudah nggak ada barang gitu. Karena yang kemarin diprediksi itu ternyata lebih dari apa yang kita prediksikan bareng-bareng gitu. Jadi kemarin itu kita lihat rate-nya itu dibandingkan tahun lalu itu sekitar 10%. Ternyata hampir di cover area saya ya itu sudah lebih dari 20%. Bahkan sudah nggak bisa lagi nyari barang nih, sudah nggak ngapa-ngapain di toko. Oh, sedih ya? Ya sedih sebenarnya.
Karena Jadi supplier loss juga sales. kemarin masih takut-takut juga, mungkin seperti itu. Toko Ya. juga khawatir. Nah, kebijakan pemerintah kan masih konsisten dengan ketidakkonsistenannya itu. Jadi Ya. mereka mau up terlalu tinggi bisa sampai 50% lebih itu belum berani. Betul. Berarti inilah yang disebut situasi kita understock. Kalau kita understock, resikonya apa? Loss sales, ya. Sekarang sepinya ini berarti sepinya karena nggak punya barang, bukan karena sudah slow down. Gula aja sudah habis di toko-toko ini. Nah, apalagi biskuit sudah H-5 itu sudah nggak ada. Salah prediksi ya. Nah, ini relevan ya, materi kita relevan. Lihat, historical data ini mahal banget ya. Ketika kita tidak siap, kita tidak tahu kuantitinya, barang apa, ditambah lagi kita tidak berani mengambil resiko gitu ya, karena merasa di tengah ketidakpastian. Lah namanya juga kita berbisnis ya, berbisnis pasti ada resiko. Kehebatan pengusaha itu kan karena risk taker ya, pengusaha kan mengambil resiko. Jadi ya enggak apa-apa Pak, ini menjadi pelajaran yang kita harus lalui, bahwa kita ragu-ragu, jumlahnya kita dikitin karena kita merasa situasi tidak menentu, ya tidak konsisten, ke istilah Bapak tadi, ya sudah, resikonya apa? Kalau kita understock, kita loss sales. Ya memang disinilah seni mengelola bisnis kita. Bagaimana kita memproyeksi omset kita harus jago juga memproyeksi persediaan barang. Ya, begitu. Mudah-mudahan menjawab. Silahkan, kalau ada lagi yang mau open mic. Jadi ternyata sepinya itu, Mbak Riri, suaranya masih itu. Mbak Riri, suaramu masih unmute. Oh, suaraku masih unmute. Aku bicara dari tadi, ya ampun. Oke. Rupanya tadi karena ada apa? Kehabisan barang. Settingan kehabisan barang ya. Sama Pak, pasrah saya lebihkan 15% dari penjualan tahun lalu, ternyata ramai. Banyak FMI yang kosong, Pak Ade Manggala. Yes. Good problem. Ya, good problem. Saya sudah naikin 15% dari tahun lalu, ternyata habis juga. Yang jelas tahun ini sudah over dari targetnya masing-masing, Pak. Saya lihat seperti itu. Iya, berarti good problem ya, Pak. Betul, sangat betul. Ya. Istilah saya happy problem. Awal menjelang festif itu saya meyakinkan bahwa tahun ini akan lebih baik, itu banyak yang nggak percaya juga. Saya bilang ya lebih baik sekitar 10% naik sedikit lah. Banyak juga yang nggak percaya tuh. Nggak percaya. Berapa yang percaya itu bisa sampai 20%, ternyata H-5 sudah nggak ada barang lagi, rata-rata juga seperti itu. Dan kalaupun mau beli sudah nggak ada, toh? Nggak ada. Jadi tinggal menyiapkan program, mungkin habis Lebaran piknik, outing atau gimana gitu. Kan sudah nutup paket ini. Oke, begitu Pak. Jadi sama ya, mau under mau over, dua-duanya punya masalah. Ya, tapi kalau kita loss sales, kita tidak tahu kita loss-nya berapa. Kita tidak tahu kita loss berapa. Tapi kalau kita over, kita tahu kok kita kelebihan barang sekian. Iya. Iya nggak, Mbak Riri? Kalau loss sales kita tidak tahu. Seperti tadi Pak Jaki bilang, H-5 saya sudah kehabisan barang, biskuit nggak ada, gula nggak ada, ini nggak ada, itu nggak ada. Berapa banyak kita loss sales? Kita tidak pernah tahu. Itu kelemahan dari loss sales. Kalau overstock, kita bisa hitung, ini loh barang saya over sekian puluh juta. Kalau ini tidak terjual lagi, saya uang mati sekian lama. Biaya pegang stok berapa? 1% per bulan. 1% per bulan loh biaya pegang stok. Cepat-cepat harus dilepas ya, dilepas itu retur, kembalikan ke yang punya barang kalau dia bersedia. Itu tadi loh Pak Jaki. Sebenarnya coba dari awal ada pembicaraan. Ini kan saya ambil nih, saya naikin 15%. Gimana kalau kita bikin lebih tinggi? Bukan 15, tapi 20. Ya. Nah, tapi nanti kalau terjadi ternyata tidak setinggi itu, ekstra yang 5% ini tidak terserap pasar,
bantu saya tarik. Kalau dua-duanya oke, oh enggak apa-apa, tapi yang 15 enggak ya, yang 15 resiko ya. Tapi kita tambahin 5%. Nah, kalau yang 5% ini jadi masalah di kemudian hari, saya bantu tarik. Deal, oke. Jabat tangan. Selesai. Iya. Tidak ada resiko. Nah, itu namanya kita meminimalisir resiko. Resiko dihadapi, yes, kita pengusaha. Tapi terkendali. Terkendali ya. Oke. Lanjut, silakan. Ibu Rina, saya mengalami hal yang sama dengan Pak Zaki. Nggak bisa diprediksi, Pak. Juga supplier yang ada perjanjian retur nggak berani kasih barang lebih. Lu sell juga. Bukan tidak bisa diprediksi. Bisa diprediksi, Bu. Kalau Ibu sudah menetapkan ini, bukan tidak bisa diprediksi. Ini loh. Kita tidak membuat business plan. Kalau kita punya bisnis plan, kita bisa hitung. Budget itu bisa dihitung, anggaran itu bisa dihitung, mesti belanja berapa. Kalau kita sudah menetapkan sales, maka kita harus bisa menghitung budget belanja. Ini kenapa kita butuh rencana kerja. Nah, saya hanya meluruskan, tadi kan Ibu Rina bilang nggak bisa diprediksi. Bisa, sangat bisa diprediksi. Silakan. Ya, plus minusnya berapa? Error marginnya 10% gitu, Pak. Kalau kita memprediksi itu. Kecil. Errornya kecil. Errornya kecil karena kita sudah belajarkan 4 faktor penentu penjualan. Salah satunya adalah ketersediaan barang. Anda mau jualan, katakan Anda mau jual 5 miliar, tapi Anda tidak mau belanja persediaan yang cukup, bagaimana Anda bisa jualan? Nggak bisa jualan. Karena ada loh berapa banyak orang bikin target, tapi setelah kita hitung, barangnya nggak ada, Mbak Riri. Jadi kalau dia nanti kemudian tidak mencapai, meleset dari targetnya, sebagian besar karena dia tidak belanja, Mbak Riri. Nggak ada budget belanja. Ini Pak Joko Tatan, di daerah saya juga sama, di mana-mana toko dan grosir kedodoran hadapi permintaan konsumen se-Indonesia Raya, saya kira katanya. Baik. Karena nggak mudik mungkin Mbak Riri. Jadi orang biasanya mudik gitu. Oh, kalau kita kalau mudik di daerah, ada juga mudiknya. Mbak Riri, kalau kita di daerah, kita kan yang menerima kedatangan para pemudik. Berarti apa? Kita yang akan menikmati. Kalau dibilang tidak boleh mudik, seharusnya bisnis kita turun kan, Mbak Riri? Iya, ini kata Bu Rina karena nggak mudik kali gitu. Loh, aneh malah. Kalau menurut saya, kecuali kita di kota besar. Kalau kecuali Bu Rina posisinya di kota besar, orang tidak mudik, jadi mereka enjoy saja, enjoy di kota. Seperti kita di Jakarta, kenapa mall Tanah Abang ramenya sekarang? Karena mereka nggak mudik kan, Mbak Riri? Ini Pak, di daerah saya ini banyak pendatang juga, Pak. Penduduk aslinya sebagian kecil aja. Banyak pendatang. Nah, kalau banyak pendatang berarti apa? Kalau tidak boleh mudik, sebenarnya Ibu Rina dalam posisi dirugikan. Karena harusnya berdatangan para pemudik, sehingga bisnis saya makin bagus. Kalau dihubungkan dengan itu, ya kadang-kadang begini, kita itu mencoba menghubung-hubungkan. Memang betul ya, kita tidak pernah tahu, kita mencoba menghubung-hubungkan. Gitu, mungkin ya Pak. Mungkin. Tapi yang paling penting begini, Bu Rina, apakah Ibu Rina kehabisan persediaan barang? Ya mulai kemarin ya Pak, tapi alhamdulillah saya kaget juga salesnya omsetnya masih bagus. Kemarin. Nah, ya memang omset kita masih di atas 100, Bu. Tetapi Ibu tahu nggak, seharusnya lebih tinggi lagi kalau barangnya ada, ya. Oke, kita pasang sales 100. Ternyata realisasi ini target. Ini yang dimaksud oleh Ibu Rina nih.
Ternyata realisasi kita 150 nih Mbak Riri. 50% di atas target. Dalam situasi barang kita sudah mulai kosong. Udah mulai kekosongan barang. Tapi tadi kan Ibu Rina bilang, alhamdulillah saya masih di atas target. Loh, sebenarnya kalau ini bukan masalah, jangan-jangan Ibu Rina ini saatnya nih. Betul nggak? Ya, Pak. Bisa, Bu, karena lost sales, kehilangan penjualan, kita tidak pernah tahu berapa banyak yang sesungguhnya kita kehilangan. Nggak ada recordnya. Tidak ada recordnya, pelanggan jadi nggak beli, nggak batal beli, nggak jadi beli, kehabisan barang. Dari mana kita tahu? Berapa banyak gula yang seharusnya bisa kita jual? 10 karung lagi, 15 karung, 50 karung, tidak tahu. Uang barangnya nggak ada. Ya, kita baru bisa hitung kalau barangnya ada dan terjual. Baru kita tahu. Ketika dia tidak tahu, kita tidak tahu, lost sales tidak pernah bisa dihitung. Iya. Begitu ya? Oke. Ini Pak Joko. Di daerah saya sama di mana-mana toko dan grosir kedodoran. Sudah ini tadi. sudah Pak Muhammad Al-Amin. Jadi kali ini melesetnya target karena regulasi. Jika tahun kemarin festive trendnya lebih rendah dibanding reguler ya. Karena benar-benar takut COVID-19. Kalau tahun ini nampaknya rakyat sudah nggak kuat nahan untuk tidak berlebaran. Market benar-benar meledak tapi nggak diimbangi dari supplier. Bahkan prinsipal juga nggak nyiapin produksi sesuai kebutuhan konsumen. Intinya kali ini di atas target rata-rata. Kehilangan momen ya. Ya, kehilangan momen ya, kehilangan kesempatan untuk menjual. Ada kisah sukses nggak? Tolong. Pak Kris. Ya, silakan Pak Hendra. Ya, silakan. Terima kasih Bu Riri. Terima kasih Pak Kris. Ya, alhamdulillah saya agak sebaliknya ya daripada teman-teman tadi yang katanya banyak lost sales. Alhamdulillah saya sih sales saya itu naik berapa ya, dari 40 rata-rata itu kemarin itu sempat tembus 180 hampir 200 gitu ya per harinya. Ya sebenarnya ini juga nggak lepas dari apa yang sudah saya dapatkan dari ilmunya Pak Kris. Jadi strategi saya yang pertama terkait dengan negosiasi terhadap supplier ya. Kalau dulu saya pernah sempat tanya itu, Pak kalau notanya belum dibayar nggak bisa double nota. Pak Kris sampai bingung maksud double nota itu apa kata Pak Kris. Ya akhirnya saya belajar dari situ, oh ternyata bisa ada celah. Kemudian saya lakukan negosiasi terhadap beberapa supplier. Nah kami order barang itu memperkirakan dengan record penjualan di 3 bulan terakhir kami ambil rata-ratanya, kemudian kami naikkan dengan tren ya, karena ada lebaran, ada puasa gitu ya, kami naikkan berapa persen. Tapi kemudian ketika dalam beberapa waktu ya, dalam waktu yang singkat ludes diambil orang ya, kita ngambil lagi gitu ya, dan nggak ada masalah selama kredit limitnya belum tercapai gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun kosong di supplier, nah saya juga punya strategi Pak Kris sebenarnya. Jadi ketika orang-orang menumpuk barang ya, justru kompetitor itu buat saya sahabat ya. Jadi ketika kompetitor menumpuk barang, ya mereka kalang kabut, takut barangnya tidak habis, saya borong semua barang-barang itu. Jadi saya suruh orang untuk memborong, ya kemudian sekarang ini bahkan hanya kami yang punya. Ada produk yang fast moving hanya kami yang punya. Dan itu dicari orang banget gitu ya. Gula juga sama, gula juga kami suppliernya nggak hanya satu ya. Jadi kalau nggak di satu supplier, di supplier lain kami juga bisa dapatkan. Nah, alhamdulillah sih sampai sekarang
omset ya jauh banget ya dari perkiraan awal gitu ya. Dan memang luar biasa di tahun ini. Tapi ya lost sales ada tapi nggak banyak ya. Tentu nggak mungkin perusahaan apapun retail ya itu nggak ada yang misalnya orang tanya barang tuh ada semua tuh nggak ada itu tuh bohong gitu. Kalau orang tanya semua ada tuh hebat sekali tuh Sakti Mandraguna dia itu. Pasti ada yang nggak ada gitu ya. Tapi ya tentu persentasenya kecil gitu ya. Itu mungkin Pak Kris. Ya, bagus. Artinya sebenarnya ilmu kita banyak ya Pak Hendra ya. Ilmu kita sudah banyak. Kalau kita pakai sungguh-sungguh, kita benar-benar praktekkan, kita akan melihat bahwa kesulitan itu sebenarnya terkendali gitu ya. Masalah-masalah itu terkendali, dan dari cerita Bapak tadi terlihat sekali ya bahwa prinsip-prinsip di dalam menjalankan bisnis itu kita pegang ya. Pertama, kita pasti harus ambil resiko. Tadi disampaikan oleh Pak Hendra, ketika orang ketakutan, asal kita tahu mana barang yang laku, mana yang barang kurang laku, kita bisa pilih, kita bisa ambil. Bahkan ketika dia khawatir, kita bahkan bisa dapat harga yang bagus ya. Iya. Kedua, tadi kita tidak boleh tergantung pada satu sumber. Kalau ketika kita tergantung pada satu sumber, maka terbataslah supply kita. Ya tadi Pak Hendra menyatakan saya punya beberapa alternatif untuk supply barang ya. Kemudian supplier itu bisa diajak ngomong kok sebenarnya ya. Jadi kita kadang-kadang sudah prejudis gitu loh, prasangka buruk kepada orang lain ya. Kan bukan kita harusnya berbaik sangka ya, berprasangka baik kepada mitra kita. Kita kan bilang mereka mitra bisnis. Kenapa kita berprasangka buruk kepada mereka? Bisa dibicarakan. Saya tidak percaya. Saya praktisi. Tadinya saya praktisi. Saya yakin supplier itu bisa diajak bicara. Ya, jadi terima kasih Pak Hendra sudah sharing. Ya, sedikit tambahan Pak Kris. Ya, silakan. Ya, sebenarnya saya sangat berterima kasih ya sama Pak Kris ya. Selama ini saya mencari guru retail itu susah banget ya. Saya belajar kemana-mana itu ya guru bisnis pada umumnya, dan nggak ada yang spesifik seperti yang Pak Kris ajarkan gitu ya. Kalau ini kan apa yang Pak Kris sampaikan itu sesuatu yang sudah pernah dilakukan gitu ya. Nah, itu kalau dalam Al-Quran itu ada Pak Kris. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Itu mereka kadang-kadang ya muridnya banyak memang gitu ya. Tapi kadang-kadang ketika menyampaikan itu hanya mengambil dari satu case ya. Padahal kalau kita bawa ke case yang lain itu nggak bisa dipraktekkan. Karena saya murid yang durhaka juga kali Pak Kris, kadang ketika guru tuh ngomong apa, saya nggak serta-merta praktekan. Dulu saya pernah belajar di satu guru yang dia menyampaikan bahwa value itu nggak boleh di harga. Jadi harga murah itu nggak boleh dijadikan value katanya. Itu berkali-kali disampaikan, dan bahkan ketika saya buat final project itu ya ujian inilah final project gitu ya. Itu bahkan saya dicoret itu. Saya bilang, loh, yang tahu bisnis saya itu saya bilang kan. Anda nggak tahu bisnis saya bilang kan. Dan saya yang lebih paham bisnis saya. Jadi nggak perlu dicoret, saya bilang. Nah, tapi tetap dicoret ya sudah nggak apa. Tapi saya nggak praktekkan itu. Ya bukan berarti saya nggak menghargai guru. Guru pasti saya hargai. Namun kemudian tidak serta-merta apa yang disampaikan guru itu ditelan mentah-mentah gitu ya. Nah, saya nggak seperti itu orangnya. Ya saya sangat menghormati guru, karena buat saya orang tua itu ada 3 ya, orang tua kandung saya, mertua, kemudian guru, itu orang tua saya. Nah, itu harus dihormati gitu ya. Dan memang untuk Pak Kris ini sangat sempurna banget ya, karena memang yang diajarkan itu memang memang bukan istilahnya bukan diada-ada gitu ya, memang sudah dari experience-nya Pak Kris gitu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, dan ilmu-ilmu itu yang sedang saya praktekkan meskipun belum semua ya, tapi dari beberapa aja yang saya praktekkan terkait dengan inventory turnover terhadap term of payment, kemudian negosiasi segala macam. Bahkan kita sekarang sudah ada supplier yang memberikan 45 hari term of payment.
Nah, ini kan membuat cash flow juga sudah bagus, Pak Kris. Jadi kalau dulu saya kesulitan dengan setiap tagihan itu pusing mau minjam kemana lagi nih gitu ya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah enggak gitu ya. Sudah mulai bagus cash flow-nya. Ya sekali lagi terima kasih banyak Pak Kris. Semoga Tuhan membalas kebaikan Pak Kris. Ilmu-ilmunya bermanfaat banget. Amin. Ya. Sukses ya Pak Hendra ya. Terima kasih kembali Pak Hendra. Memang saya tidak bisa bilang lah bahwa ilmu-ilmu saya sempurna. Saya rasa belum lah ya Pak Hendra, karena saya sendiri kan terus belajar dan terus ada yang baru, selalu ada yang baru ya. Kesempurnaan itu bukan akhir, tetapi perjalanan ya. Selama kita mau berupaya, kita akan menuju ke arah tersebut ya. Kalau sempurna rasanya sih belum ya. Tetapi begini, satu hal yang saya setuju dengan Pak Hendra, dari sekian banyak ilmu kita pakai baru sedikit saja sebenarnya sudah melihat hasil ya, sudah melihat perubahan. Saya bisa bayangkan nih, Mbak Riri, kalau lebih banyak yang dipakai, seandainya lebih banyak yang dipakai, pasti hasilnya luar biasa ya. Betul. Tadi kan Pak Hendra mengatakan belum semuanya, baru beberapa saya pakai dan terima kasih Pak Hendra sudah mau berbagi ya bahwa ada hasil. Nah, saya mendorong bagi Bapak Ibu yang lain, seandainya kita lebih mengaplikasikan ilmu ya, tidak harus dari saya tentunya. Kalau ilmu-ilmu itu kita aplikasikan, pasti hasilnya jauh lebih terlihat ya. Betul banget tadi ya, di dalam ajaran agama kita masing-masing pun lakukan ya, yang kita ketahui harus kita lakukan ya. Belajar banyak tapi nggak ada prakteknya, nol, hasilnya nol ya. Belajar praktek baru kita bisa kompeten gitu ya. Satu hal yang saya salut ya dengan Pak Hendra itu ya, Pak Hendra itu kan, Pak Hendra Eka Putra ini humble ya, beliau juga mengatakan apa adanya ya, belum dikerjakan semua ya, beliau tidak mengada-ada ya, beliau bilang ya belum sepenuhnya dikerjakan semua, tetapi dari apa yang beliau sampaikan tadi memang ada hasil, kan yang paling penting itu ya. Sesedikit apapun yang kita lakukan pasti membawa hasil ya. Silakan Mbak Riri, ada lagi? Ya, alhamdulillah fashion ya Pak Pak Hendra Eka tadi. Oh ya udah sambil ngobrol tadi kan. Ya silakan, ada yang raise hand lagi, Bapak Ibu, kita masih punya waktu ya sekitar 21 menit. Kita sukses. Saya pengen dengar kisah sukses. Jangan cerita sedih-sedih terus ya. Jangan sedih-sedih terus ya. Coba, boleh. Siapa lagi yang mau sharing keberhasilan mengatasi? Silakan. Mengatasi problem. Ya, jika berkenan, silakan. Oke. Ya. Raise hand. Saya bisa. Pak Joko, silakan. Silakan. Iya, di tempat saya ada salah satu minuman yang memang laku kalau pas musim Lebaran, itu Dede Sarang Walet. Sarang Walet. Oh. Sarang Walet Dede itu cuma wilayah Palembang sekitarnya yang laku. Saya juga kurang tahu kenapa. Nah, di tahun kemarin kan pas COVID kemarin itu banyak Dede itu tidak laku terjual. Jadi di tahun ini orang-orang itu pada takut ngambil, cuma ambil 500, cuma ambil kompetitor terdekat saya cuma ambil 1.100. Ya, jadi karena saya pelajari data, biasanya kan kalau untuk season itu 1 tahun ke belakang. Tapi karena posisinya spesial, saya ambil 3 tahun ke belakang. Saya pelajari data dan saya beranikan diri ambil sekitar berapa ya? Ambil 5.500 sekitar itu. Dan sampai dengan saat terakhir, memang saya pada H-3 malam itu sudah selesai, barang sudah habis. Tapi saya adalah toko terakhir yang punya barang itu.
Yang lain sudah putus semua udah lama. Iya. Senang dong ya Pak ya, rasanya gimana gitu ya? Kurang Bu, karena tujuan saya harusnya pada hitungan saya sampai H-1 itu baru habis. Oh. Ya oke lah, tapi saya senang karena saya toko terakhir yang punya di sini di tempat saya. Marginnya bagus Pak ya? Marginnya kurang bagus Pak, tapi untuk traffic bagus. Oh, Bapak gunakan itu sebagai traffic gather berarti ya? Ya, traffic maker Pak. Okay. Karena biasanya mereka beli nggak hanya itu kan ya Pak? Iya. Imbasnya ke barang lain ya? Iya betul. Oke. Baguslah trafficnya. Oke, makasih Pak Tatan, Joko Tatan. Iya. Tatan aja. Iya. Oke, silakan yang lainnya, Bapak Ibu. Pak Hendra satu lagi. Saya Hendra mentor. Saya Pak. Belum ganti nama saya. Wah, ini mentor saya ini. Ya tolong Bapak Ibu dengar. Iya. Maaf, karena saya kemarin mentoring adik-adik kelas saya. Nggak apa-apa, Pak Hendra, jangan. Memang profesi kok. Profesinya kok. Ya. Jadi kami bersyukur sih Pak, karena akhir tahun yang lalu ya Pak ya, kita sama-sama bikin bisnis plan dibimbing sama Pak Guswai, nggak meleset jauh dari target. Ya melesetnya itu karena kami lebih bagus juga seperti teman-teman yang lain. Bapak ini merendah. Maksudnya itu melesetnya itu ketinggian ya. Pencapaiannya tinggi. Pencapaiannya bagus. Nah, memang kalau untuk beberapa barang juga benar katanya Pak Guswai, kita harus prediktif. Jadi kita nggak bisa pastikan apa yang akan terjadi. Paling sedikit itu kita bisa memprediksi. Nah, semakin banyak data yang kita miliki, semakin bagus pengelolaan data kita, semakin baik juga kita bisa memprediksi. Nah, bersyukurnya saya di tahun 2019 ya sama Pak Guswai ya, itu kan dibully sama Pak Guswai kan gara-gara software saya kemarin itu. Akhirnya sebelum masuk Lebaran saya sudah ganti software. Ya kan, seperti saya pernah ngomong di grup, di bulan pokoknya sekitar 2 bulan sebelum Lebaran saya nekat ganti software kan, seperti yang Pak Guswai. Iya. 2019. Ya. Jadi ketika Pak Guswai istilahnya kasih masukan waktu itu, akhirnya 2 bulan kita nggak bisa catch up sama software kita putuskan ganti. Singkat cerita, data yang dari 2 tahun terakhir itu ternyata sangat berharga untuk tahun ini. Nah, tahun lalu memang itu agak meleset karena kan ada COVID baru awal kan, memang kita semua mengalami penurunan ya. Tetapi bersyukurnya kami pakai data yang 2 tahun yang lalu untuk prediksi, terus kemudian tambah juga ada ilmunya Pak Guswai mengenai budgeting ya Pak ya. Budgeting itu berjalan sangat baik. Jadi ya as always ya, thank you Pak Guswai. Selalu ada yang baru sama Pak Guswai. Seperti itu. Thank you. Jadi moga-moga nih Pak, tutup bulan ini seperti Bapak ngikuti juga di grup Hokimat. Kita sepertinya bisa bagi insentif Pak akhir bulan Pak. Saya bisa kirimi Bapak jagung akhir bulan nanti. Masih perjagungan ini. Bonusnya sederhana sekali Mbak Riri. Bonusnya jagung Bima. Jagung Bima, oke. Jagung pulut. Nanti kalau saya kirimin ke Mbak Riri. Berantai ini ya. Oke. Yang menyenangkan sih sebetulnya, satu hal yang menyenangkan ini, di Lebaran kali ini kita nggak terlalu hektik gitu ya Pak ya, nggak terlalu stres kayak gimana gitu loh. Karena memang semua sudah direncanakan dan semua itu seperti sudah in the flow. Jadi saya mungkin puasa kali ini yang paling relax saya. Tim tahu apa yang harus dilakukan dan semua itu berjalan seperti yang Pak Guswai pernah ngomong begini. Kadang pertumbuhan itu seperti bambu. Kita nggak bisa lihat setahun 2 tahun pertama. Tapi begitu pertumbuhan itu sudah masuk, semua cocok, gear-nya masuk, itu akan kencang sekali naiknya seperti bambu itu. Di bambu kan 6 bulan pertama mungkin ya kalau nggak salah saya pernah baca. Terus kemudian di beberapa bulan kemudian itu pertumbuhannya eksponensial. Nah, saya sih nggak bisa ngomong saya pertumbuhan eksponensial kayak gimana, tapi paling nggak secara ketenangan kerja, secara kita pede dengan bisnis kita itu, ya ini yang kita rasakan. Iya. Luar biasa nih.
Nah, Sukses thank you. Pak Hendra. Ya, Thank oke. you. Masih Mbak ada? Riri, Ya. Mbak Riri, saya mau menegaskan, boleh menyimpulkan dari yang Pak Hendra Rusli sampaikan. Silakan. Beliau menegaskan ini, Mbak Riri, nih, bahwa bisnis plan ini sangat vital ya, sangat vital. Jadi yang disampaikan Pak Hendra tadi, everything is predictable. Semua sudah bisa diprediksi. Kalaupun meleset kan meleset, ya meleset dikit lah Pak Hendra ya, ternyata jebol gitu ya. Itu artinya meleset juga loh, meleset di atas ya. Kan happy problem. Tapi poin penting Bapak Ibu, believe me, di setiap Retail Zone S, kita sudah episode ke-10. Tidak pernah satu kali pun saya tidak mengatakan business plan, business plan, business plan. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Hendra Rusli. We have business plan. Semuanya kita prediksi. Kita sudah tahu kita akan naik, kita akan turun. Karena itulah kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Siapkan. Nih ya, contoh yang tadi saya mengatakan ini. Kalau kita tahu apa yang mau kita capai, maka kita bisa siapkan budget belanja untuk mencapai sales yang kita rencanakan. Thank you Pak Hendra. Selalu menginspirasi ya. Kadang-kadang mereka lebih senang dengar dari orang lain daripada dari saya, Pak. Karena mereka bilang kalau saya ngomong, mungkin saya lagi membual atau lagi promosi habis-habisan. Kalau Pak Hendra yang cerita kan, Pak Hendra kan, ya memang kita bekerja sama, tetapi posisi kita sama ya. Saya tidak bisa menekan Pak Hendra tidak menekan saya. Jadi barangkali jauh lebih berguna ketika orang lain yang menyampaikan daripada saya yang menyampaikan. Oke. Ya, thank you Pak Hendra. Silakan. Ya, masih ada yang mau share pengalaman? Masih ada 12 menit ya. 12 menit, Bapak Ibu bisa open mic-nya, raise hand. Karena yang di di chat kita sudah habis. Sudah dibaca semua, udah habis gitu ya. Oke. Ya. Silakan. Atau sudah ini semua ya? Sudah hatam semua? Atau sedang pikirannya sudah nggak di sini, pikirannya lagi di lantai. Lagi di lantai. Iya. Di floor toko. Di floor toko. Oke. Jadi kalau Lebarannya nggak ada yang tutup mungkin ya? Oh ini apa Pak Joko? Raise hand lagi. Silakan. Ya, oke. Maksudnya gimana tuh, Pak Joko? Gimana Pak Joko? Maksudnya gimana? Dia dibuka dulu. Ya. Saya bukan resen. Ya? Bukan resen. Dia mau dada-dada. Oh, oke. Baik Pak Joko, silakan. Kayak beliau mau menyelamatkan ini penjualan itu tadi loh. Burung sarang walet. Iya. Di Jakarta tuh nggak trending ya. Kalau di sini trending ya minuman itu ya. Di Aceh ya. Di mana? Palembang. Sumatera Selatan. Sampai ke Lubuk Linggau itu terkenal minuman itu. Pak Tatan. Di Lubuk Linggau itu juga minuman itu jadi pembicaraan karena barang itu ternyata barang season juga dihitung sebagai barang season. Saya nggak tahu kenapa waktu itu belum zaman ini ya. Tapi saya dengar ini selalu dijadikan mirip seperti ngomongin itu. Waktu saya jalan ke daerah Lampung itu ada tapi nggak banyak. Daerah Jawa tidak ada yang kenal minuman sarang burung. Iya. Apalagi mungkin perlu diperkenalkan itu saat yang baik itu. Dengar-dengar itu katanya barang Malaysia. Oh. Ya kurang tahu lah. Tapi memang itu sudah jadi darah daging. Jadi kalau Lebaran harus ada itu gitu loh. Emang rasanya apa sih? Kayak apa sih? Biasa, menurut saya biasa dan enggak. Ya manis yang tidak terlalu manis. Ini campuran Pak Joko, Pak Tatan. Ya campuran itu loh, yang
campuran kolang kaleng itu loh, Mbak Riri. Oh, iya. Bukan diminum serta Bukan merta diminum. begitu. Sebagai Untuk campuran. Ya, buah apa segala macam. Di tempat saya banyak yang minum langsung, Pak. Di tempat saya. Oh, Iya. gitu. Yakini menambah stamina karena sarang walet itu loh. Kira-kira, Pak. Ya, kira-kira begitu, Mbak Riri. Baik. Dia diyakini sebagai suplemen, food supplement. Food supplement ya. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Ya, Pak Kris. Silakan. Boleh usul, Pak Kris? Boleh. Ya. Mungkin untuk materi berikutnya terkait dengan eksekusi mungkin Pak Kris. Eksekusi secara keseluruhan ya. Sebenarnya saya secara teori dan saya juga ada beberapa buku yang saya baca. Ya mungkin Pak Hendra bukunya lebih banyak daripada saya, Pak Hendra Rusli gitu. Ya, kalau kita lihat 4DX ya, 4 disiplin eksekusi, ada 4 ya, ada 4 strategi eksekusi itu. Yang pertama harus ada lag measure, yang kedua harus ada lead measure. Artinya lag itu berarti adalah apa tujuan yang akan dicapai. Kemudian itu berarti proses untuk mencapainya. Kemudian ada scoreboard. Nah, kemudian ada pertanggungjawaban, irama pertanggungjawaban atau tagih hasil brutalnya. Nah, secara teori saya paham Pak Kris, tapi kadang-kadang untuk praktek di lapangan ini agak susah. Nah, SOP job desk yang sudah kita buat itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Nanti kadang-kadang gini, karena kurangnya supervisi, tapi sebenarnya bukan hanya supervisi masalahnya, ada masalah yang lain juga ya. Ya kalau saya analisa lebih jauh ya, kita juga kekurangan orang. Tapi kekurangan orang ini nggak serta-merta juga jadi alasan, karena kan kita harus memperhatikan kaidah cost and benefit juga kan. Nggak mungkin kita hire orang sebanyak-banyaknya, rekrut orang sebanyak-banyaknya, kemudian sementara benefit yang kita dapatkan nggak seimbang dengan itu gitu. Jadi harus memperhatikan banyak hal. Ya karena kalau di perusahaan retail ini, kalau misalnya kita masih belum terlalu besar skalanya ya, kecuali kalau sudah besar mungkin dia sudah berpindah. Jadi kalau belum terlalu besar itu kita masih red ocean. Jadi masih berdarah-darah. Ya mungkin nanti kalau sudah besar bisa blue ocean, bisa white ocean gitu ya. Nah tapi sekarang ini kan memang kita harus memperhatikan di semua aspek Pak Kris. Iya betul. Ya makanya saya masih memutar otak ini, saya berpikir siang malam nih gimana caranya supaya bisnis ini bisa efektif dan efisien gitu ya. Karena saya punya goal yang cukup besar ya. Saya sudah sampaikan waktu itu di pas kita training materi terkait visi misi ya, kalau nggak salah waktu itu sudah saya sampaikan. Jadi nggak perlu saya sampaikan di sini lagi gitu ya. Intinya besar lah. Nah kemudian goals yang besar itu kan nggak bisa hanya kita sekedar semangat, tapi juga harus dibarengi dengan ilmu, strategi dan segala macamnya. Ya mungkin usul saya Pak Kris, kalau bisa untuk materi kedepannya apakah yang berbayar ya ataupun mungkin nanti secara offline ya, saya siap untuk ikut dimanapun Pak Kris membuat training ya, mau di Bali, mau di ujung dunia, insya Allah saya ikut. Kita cari itu ujung dunia di mana? Di ujung dunia dingin Pak, kutub ya. Ya itu Pak. Oke. Ya Bu Rina katanya pengalaman di Riau ya, sirup, biskuit kaleng, teh botol, teh kotak. Wah ini fotonya si Pak Hendra. Teh kotak kebanyakan dibagi-bagi ke karyawan instansi perusahaan sebagai bingkisan lebaran, betul. Kalau sekarang apalagi ya kemasannya itu cantik-cantik ya, teh dalam botol itu, mereknya juga macam-macam. Nggak tahun ini kok memang ramai ya untuk paket-paket lebaran ya. Saya juga betul. Hampers itu ya, pakainya sekarang kardus modelnya ya. Kenapa ya? Maksud saya. Iya. Mbak Riri, bukan. Yang dimaksud Pak Hendra, kenapa sekarang hampers ini populer lagi? Kan hampers ini 3 tahun terakhir ini kan melandai kebutuhan. Jawabannya gini, Pak Hendra, ini sudah terjadi dari tahun lalu, akhir tahun lalu, ternyata bisnis hampers itu hidup.
bukan hanya seperti yang Pak Hendra bikin ya, bukan yang dibikin oleh teman-teman kita di sini, tetapi di daerah-daerah, bukan hanya di Jakarta, saya perhatikan bisnis hampers itu dalam berbagai bentuk itu hidup, Pak. Kenapa? Karena orang tidak saling mengunjungi. Yang berkunjung adalah bingkisannya, ya, bingkisannya yang berseliweran. Dan yang tadi Mbak Riri bilang, mereka sudah kemasannya sudah cantik-cantik gitu ya. Kemarin saya baru kirim buat saudara saya beli satu paket di dalam itu Pak, kayak besek begitu, tapi dari anyaman, dia bukan dari bahan alam yang kalau basah jadi bonyok rusak, itu enggak, dari plastik, tapi plastiknya juga sudah plastik halus. Satu besek begitu Mbak Riri, di dalamnya itu ini paket ketupat lebaran. Jadi ada ketupat. Oh iya, betul. Ya. Sudah opor ya, ada telur, ya. Telurnya, ada sambal hati. Kentang, iya betul. Macam ya. Dan kan kita tidak mengunjungi ya dengan alasan demi keselamatan yang dikunjungi karena saudara dan sebagainya. Ya sudah, yang jalan adalah hampersnya ya. Jadi hampersnya yang kita kirim. Jadi itu juga Pak Hendra, saya tidak bisa berkunjung ya saya kirim hampersnya. Iya, kirim hampersnya aja. Dan itu bisnis yang hidup sekali sekarang ini. Ya, saya sekarang ini lagi peak-nya nih, hari-hari begini nih. Beberapa sudah tidak menerima pesanan lagi saking membeludaknya. Ya, sudah overload ya. Tapi kalau yang Pak Hendra maksud ini, apakah bentuk hampers yang kotak biasa dari kardus itu atau gimana Pak Hendra? Bukan. Kebetulan kami nggak punya kardus Ibu, tetapi yang gede-gede itu. Pakai keranjang itu di packaging pakai plastik gitu. Cuman maksud saya trending lagi ya. Ya di grup ini kan teman-teman semua pada bilang kan instansi. Kemudian apa? Maksud saya nih, apakah ada uang dari pemerintah yang turun lebih untuk instansi-instansi ini sehingga instansi ini berbelanja lebih begitu loh di tahun ini? Saya nggak tahu nih, teman-teman di daerah-daerah lain gimana kira-kira, kan pada naik semua kan? Ya jelas Pak, THR-nya turun. Iya, cuman tahun lalu kan ada THR juga nih Pak. Iya. Tapi ini kan yang memberikan ke instansi 100 paket, 50 paket. Maksud saya tahun lalu nih duitnya kemana gitu loh? Apakah ya saya juga bingung juga. Tahun lalu kata Pak Gus Wai, ada orang-orang luar daerah yang nggak bisa pulang, pesenin untuk keluarganya lewat online gitu juga. Ya. Contoh nih Pak, saya punya keluarga di Bima, ya saya hubungin Hokimat lah yang kirim. Ya begitu. Benar Pak, benar. Kalau saya rasa ya. Tahun lalu COVID tuh masih menjadi momok yang menakutkan banget ya. Orang udah nggak mikir ke situ, makanya ambles ya tahun lalu kita semua bisnis kayaknya. Ya, awal-awal itu tidak bisa mudik kali itu yang maksudnya. Iya, betul. Tahun lalu juga nggak bisa mudik Pak. Iya, tapi orang karena tutup semua kan Pak Kris, posisinya tidak boleh gitu kan. Semua kan dinonaktifkan begitu kegiatan. Itu sangat berpengaruh. Jadi orang merasa besok gue bisa makan nggak ya? Dikumpulin untuk diri sendiri gitu istilahnya. Baik, waktunya Mbak Riri. Oke. Oh iya, kita sudah 11:30 siang. Terima kasih banyak kebersamaannya teman-teman yang sudah join ya, para pengusaha retail di sini. Ya, kita belajar lagi dari tahun ini untuk planning di tahun depan ya, bisnis plan tahun depan. Semoga sesuai lah ya. Kalau memang kebutuhannya 5, kenapa kita cuma stok 2 gitu ya Pak? Ya. Dari ini satu lagi barangkali saya pengen dengar dari yang bisnisnya bukan bahan makanan. Nih ada tapi Pak bahan bangunan. Pak Edi Pandean nih. Pak Edi. Oh iya. Lah, Pak Edi malah kabur. Pak Edi, kita pengen dengar, kan tadi bisnisnya makanan, kebutuhan sehari-hari. Coba Pak Edi, kalau bisnisnya bahan bangunan, teknik, itu gimana season kali ini Pak Edi? Ya, kira mungkin yang mewakili Pak, Ibu Vera. Ya, Ibu Vera. Siang Pak Kris. Siang Ibu Vera. Tolong Bu, satu kesempatan. Bisa sharing
Kalau kita tadi kan ngomong bisnis makanan, minuman, hampers segala macam. Tadi saya penasaran sekali nih kalau di bisnis serupa bahan bangunan, teknik, apalagi perabot rumah tangga itu gimana kira-kira? Sebenarnya sama semua di aspek-aspeknya sama semua karena kalau di bahan bangunan itu keramik. Itu kita sudah siap dengan persiapan stok keramik dengan stok cat. Itu sudah ambil paket-paket untuk persiapan Lebaran ini dan itu bisa naik 2 sampai 3 kali lipat penjualannya. Terus karena kita juga ada bisnis rumah tangga, ya ada beberapa sama dengan alat bahan makanan, ada beberapa yang prediksinya itu dari supplier sendiri memprediksi kayak Toples itu memprediksi bahwa tahun lalu kan kurang sehingga stoknya juga kurang. Padahal sudah kita minta dari 2 bulan sebelumnya, tapi semua kosong gitu. Itu sama. Ada beberapa prediksi yang sama, tapi ada beberapa yang kita sudah mempersiapkan sebelumnya. Kedua, karena kita ada target yang lebih besar, kita juga memperluas dengan jualan big appliance yang lebih besar. Dulu kan kami cuma jual small appliance, big-nya enggak. Sekarang kami jual big appliance juga dan itu sudah kami persiapkan dengan stok yang lumayan sehingga oke lah penjualan tahun ini Pak. Alhamdulillah. Senyumnya lebar ya. Semuanya biasa. Ya. Cuma ada beberapa yang kami kurang Pak. Seperti dulu kami tidak belajar dari Pak Kris masalah bisnis plan. Tetapi dari dengar-dengar ini kami dapat masukan banyak masalah bisnis plan. Kedua, ada tambahan masukan dari Pak Kris dengar-dengar ini. Saya mau untuk tambahan nanti untuk Home Depot nanti untuk mendekati Lebaran berikutnya kami akan coba untuk jualan juga yang hampers. Ya, itu saya dengar tadi itu bagus untuk nanti untuk Home Depot kami persiapkan untuk itu Pak. Itu bentuknya apa? Ya. Kalau Home Depot apa bentuk hampersnya nanti? Dia bisa perlengkapan perlengkapan makan, satu produk kami bisa untuk. Ya, betul. Ya, untuk hantarannya. Iya. Gitu, ya. Itu ya piring-piring gitu ya untuk dining set, kemudian pajangan, pajangan rumah gitu ya. Iya, betul banyak banget. Itu masukan buat kami juga Pak nanti untuk tahun depan. Ya. Baik. Terima kasih. Sukses ya Bu Vera. Ya, bersyukur kita ya kalau dari semua jenis usaha ini bisa big season semua gitu. Betul. Bisa jadi kebagian sebenarnya, semua. Mbak Diri, kalau kita boleh simpulkan sebenarnya di bisnis apapun sebenarnya kalau kita bisa melihat peluang ya? sebenarnya kita bisa ikut memanfaatkan ya. Kita beda-beda, tetapi sebenarnya pada prinsipnya sama ya. Pada prinsipnya sama bahwa kita harus siap menghadapi season dan sekarang usai season kita harus ngapain ya? Jangan lengah juga ya. Jangan habis pesta lantas kita lemes ya, tidak ya, tantangan ke depan masih ada, yaitu menyiapkan tahun 2022, kita punya season lagi, plus bagaimana kalau kita overstock di beberapa barang ya. Itu dari bisa baik. Ada foto bersama kah? Ada foto bersama dan saya hari ini beruntung ada fotografer profesional. Oh, siapakah? Pak Hendra Rusli. Iya. Silakan membuka videonya jika berkenan untuk foto bareng. Iya. Nah, soalnya kalau Pak Hendra ngambil itu dia bisa ngambil langsung 49 wajah. Oh, I see. Kalau di saya kan harus berhalaman-halaman itu. Iya. Udah bidangnya ini ya. Bagus, Pak. Pak Edi dan Bu Vera yang di Maxel Kendari kah? Yes.
Oh iya, ya. Saya banyak dengar cerita dari Pak Guswai. Jadi banyak terinspirasi juga, Cevera dan Ko Edi. Terima kasih cerita-ceritanya dari lewat Pak Guswai yang saya dengarkan menginspirasi saya untuk memperbaiki kerjaan juga. Nah, kalau dengar langsung kan lebih pede kan Pak daripada kalau saya cerita-ceritain kan. Nanti dikira saya besar-besarkan urusannya. Enggak lah Pak. Ya, terima kasih sampai ke Bima ceritanya, menginspirasi. Ya. Terima kasih Pak Kris. Yuk, kita foto bareng. Oke. Sudah ini saja yang buka kamera. Ada tambahan lagi? Iya. Ya, saya fotokan ya. Siap. Ya. Salam, grow and prosper. Masih ada yang buka lagi, maaf. Masih ada yang buka lagi sebentar, sorry. Ya, oke. Silakan. Bu Rina. Ini Bu Rina kemana nih? Kalau nggak ada Bu Rina kurang seru nih. Iya nih. Siap? Iya. Oke. 1, 2, 3. Sekali saya foto, sekali lagi ya, sebentar ya. Saya nggak bisa angkat tangan nih Pak, karena saya harus pegang ini Pak, pegang mouse dan keyboard. Oh, lagi ya. Salam grow and prosper maksudnya Pak. Ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Tadi ada yang tutup mata soalnya, jadi saya jepret ulang lagi. Lihat aja lagi Pak Hendra. Sudah, mantap. Ya, terima kasih banyak Pak Hendra, terima kasih Cevera, Pak Hendra, Eka juga ya, Bu Rina, dan juga ada tadi Pak Darmawan ya, Pak Reni, Pak Edi, semua, Pak Eko ya, dan teman-teman semua. Hari ini kita cuma berapa nih? Tinggal 34 ya? 34. Ya, tapi kita yakinlah bahwa kesibukan-kesibukan teman-teman ini membawa berkah dan manfaat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kita masih adakah? Masih. Oh ya, minggu depan kita ketemu lagi di H plus berapa tuh? Tanggal 18. H+5 lah itu ya. Ya. Setelah hari raya. Mungkin ada cerita-cerita menarik yang bisa kita sharing ke depannya. Terima kasih Pak Christian F. Guswai, saya Riri Wijaya. Sampai kita ketemu lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Salam, grow and prosper. Thank you Mbak Riri. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan kita, Pak Hendra atas fotonya, Pak Hendra Eka Putra, Pak. Terima kasih Pak Kris. Ibu Vera atas sharingnya. Semoga saling menguatkan bagi kita semua. Sebagai satu sama lain para pengusaha untuk saling berbagi dan menginspirasi. Ya, sampai kita jumpa lagi Selasa depan. Bye semuanya. Terima kasih.